Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Roma 16 ayatnya yang ketiga dan 4a berbunyi demikian. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Dalam kesempatan pada hari ini saya mau berbagi dengan topik keluarga yang bermisi. Kita semua adalah bagian dari keluarga. Entahkah sebagai seorang ibu, ayah, anak, kakak, adik. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk membawa keluarga kepada arah yang tepat, yaitu keluarga yang memenuhi tujuan Tuhan. Pertobatan sejati haruslah dialami oleh setiap anggota keluarga yang dilanjutkan dengan pertumbuhan rohani, ditandai dengan keterlibatan setiap anggotanya dalam pelayanan di gereja. Keluarga sebagai unit terkecil dalam gereja memiliki peran yang sangat menentukan apakah gereja menjadi misioner atau tidak. Ingatlah bahwa gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga diciptakan Allah untuk menjangkau dunia bagi Kristus melalui keterlibatannya dalam pelayanan misi. Dalam Alkitab terdapat sebuah keluarga yang menjadi contoh yang sangat berperan aktif dalam misi. Yuk kita belajar bagaimana Aquila dan Priskila jadi sebuah teladan keluarga yang aktif di dalam berperan di dalam misi, dan mereka menjadi berkat secara maksimal. Yang pertama, keluarga yang diperbaharui untuk misi. Aquila dan Priskila adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebelum mereka bertemu dengan Rasul Paulus di Korintus. Ya, kemungkinan besar mereka berada di Yerusalem pada hari Pentakosta dan mengalami pertobatan atau pembaharuan saat itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, pertobatan merubah orientasi hidup mereka dari yang bersifat antroposentris, berpusat pada diri sendiri, menjadi teosentris, berpusat pada Allah. Itu yang pertama, keluarga yang dibaharui untuk misi. Yang kedua, keluarga yang melakukan pelayanan misi bersama-sama. Mereka adalah generasi kedua setelah generasi para rasul yang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tidak dapat disangkali bahwa pertumbuhan rohani yang sehat menghasilkan efektivitas dalam pelayanan. Nah, di dalam setiap kesempatan dalam pelayanan misi, Aquila dan Priskila selalu disebut bersama-sama. Artinya, mereka berdua saling melengkapi, saling memahami, dan mendoakan, saling menjaga kesaksian hidup, saling mengingatkan, saling menguatkan. Yang ketiga, keluarga yang bermisi dengan apa yang ada pada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3 dan 18, Priskila dan Aquila memberi rumahnya dipakai untuk tempat tinggal para hamba Tuhan. Berkat kerjasama sebagai tukang tenda, mereka mendapati kecukupan kebutuhan hidupnya, bahkan mencukupkan kebutuhan pelayanan mereka. Akibatnya Rasul Paulus menjadi semakin efektif dan baik dalam melayani. Yang keempat, keluarga yang menjadi mitra misi hamba Tuhan. Aquila dan Priskila juga menolong seorang hamba Tuhan yang masih memiliki kekurangan dalam pemahaman teologisnya, yaitu Apolos. Kita perhatikan ini dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Mereka tidak membandingkan Apolos, tidak merendahkan Apolos, dan tidak mencela dia. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Apolos berpotensi besar dalam pelayanan Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 27 sampai 28 itu, Apolos menjadi berkat yang besar bagi orang-orang percaya di Akaya. Di dalam Roma 16 ayat 3, Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerjanya. Mereka setia dalam memikul beban pelayanan Paulus dan menjadi penasihat yang baik bagi Paulus. Bukan hanya memberikan tempat tinggal atau profesi mereka,
Tetapi di ayat 4 Rasul Paulus menyebut bahwa mereka, Aquila dan Priscilla, mempertaruhkan nyawanya untuk kelangsungan pelayanan misi. Yang kelima, keluarga yang tetap bermisi dimanapun mereka berada. Pada waktu Aquila dan Priscilla membentuk rumah tangga di Roma, mungkin mereka ingin menetap di sana seumur hidup. Namun mereka harus berpindah dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Efesus, dan ke tempat-tempat lainnya. Mereka tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Sebagai sebuah catatan penting, yang pertama, Tuhan menginginkan agar setiap anggota keluarga kita mengalami kelahiran baru yang sejati. Ini adalah modal pertama dan yang utama bagi seseorang untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Yang kedua, kita harus terus memperjuangkan pertumbuhan rohani anggota keluarga kita dengan mengambil waktu bersekutu bersama dan belajar Alkitab bersama. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menceritakan kepada kita isi hati Allah, yakni hasratnya bagi keselamatan semua orang, bagi keselamatan bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kiranya kita berdoa dan merindukan bahwa rumah kami adalah rumah bagi bangsa-bangsa. Profesi apapun dalam keluarga kami, profesi itu adalah kerja kami bagi keselamatan bangsa-bangsa. Biarlah semua anggota keluarga mengambil komitmen, mengambil bagian untuk menjadi mitra misi bagi hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan penjangkauannya. Biarlah kiranya kita berdoa, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak menuntut lebih dari kita, tetapi dengan apa yang ada pada kami mau maksimal menjadi alat misi di tangan Tuhan. Menjadi pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, sudahkah seluruh anggota keluarga kita mengalami kelahiran baru? Sudahkah seluruh anggota keluarga kita menjadi mitra misi? Berbahagialah pasangan suami istri yang telah diselamatkan dan terlibat dalam pelayanan misi bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.